sama sekali tidak mampu untuk naik melewati level resisten yang sedang ditunggu-tunggu, yaitu 2038, 2040. Bahkan level supportnya pun dia tidak sanggup untuk bertembus 2020. Jadi kemarin itu kalau kita lihat secara keseluruhan agregatnya adalah kita masih tetap dalam posisi terbuka, open buy, dan itu adalah level 2027. Karena kemarin level terendah sempat sentuh kisaran 202493, anggap saja 2025. Dan apakah kali ini kita akan dapatkan keuntungan atau tidak? Tentunya ini yang harus kita lihat, karena secara keseluruhan pergerakannya relatif lambat dan juga kita belum mendapatkan pergerakan apapun yang signifikan. Jadi kita lihat US dollarnya terlebih dulu, apakah ada kemungkinan untuk melemah kembali apa tidak. Oke, adalah grafik US dollar yang ternyata semakin lama dia semakin menjauh dari areal resisten trendline. Dan kalau Anda ingat, di dua video terakhir, di saat live streaming hari Jumat ataupun live streaming di hari Senin, kita sempat mengatakan bahwa kemungkinan potensi candle ini yang cenderung berada pada sisi doji cenderung menjadikan potensi kenaikan yang relatif terbatas selama tidak tembus areal garis biru tersebut. Jadi artinya di sini sebetulnya masih sesuai dengan koridor ataupun apa yang kita harapkan kemarin ya. Posisinya dia tidak sanggup naik, berarti dia tetap turun dan itu terlihat dari candlestick di hari Senin. Posisi ini juga akan memungkinkan untuk kita mendapatkan penurunan seperti yang kita mau, dan itu adalah level 1300, berarti lagi-lagi secara teori apa yang kita sampaikan kemarin relatif benar. Jadi kondisinya yang diharapkan masih tetap berlanjut penurunan di bawah 103.70 dan juga target terdekat adalah 103.00. Ini dikarenakan asumsi kita, sisi kiri akan terulang di sisi kanan dan itu berarti kemungkinan potensi penurunan masih akan tetap ada. Walaupun secara keseluruhan kita belum tahu apakah nantinya di 103 itu dia akan kembali meluncur deras ke 101 atau justru kembali rebound. Jadi ini masih tetap wait and see. Saya rasa dalam 1 minggu ke depan baru kita akan dapatkan jawabannya. Nah, cuman masalahnya kalau kita counting days untuk tanggal 29 Februari, mungkin kita akan dapatkan perlawanan di sisi level support yang sekarang. Jadi sebelum dia sentuh level 103.00, yang akan mengelayuti pertanyaan adalah apakah dia akan lanjut penurunan tersebut atau akan terjadi rebound terlebih dulu. Jadi ini harus diwaspadai terlebih dulu. Tapi yang jelas secara keseluruhan juga selama dia tidak tembus di atas 104.44, saya rasa masih cukup mendorong untuk potensi penurunan. Nah, kaitannya dengan grafik H4, posisi juga pergerakannya relatif mengikuti apa yang kita harapkan, yaitu kaitannya dengan kondisi dari, yes, betul sekali, head and shoulder di grafik H4-nya. Dan kita sudah sampaikan ini masih tetap lanjutan penurunannya sesuai dengan target ketinggian yang terlihat di sini. Jadi sebetulnya posisinya 130.20 atau bahkan 129.6 itu sangat memungkinkan untuk dicapai. Oke, berarti US dollar sudah fix, confirm untuk potensi penurunan. Selanjutnya adalah US Treasury yield. Kita harus memastikan apakah dia juga akan turun apa tidak. Sayangnya kemarin ternyata dia malah terjadi rebound, teman-teman. Kita lihat ya. Posisinya dari yang namanya rising wedge sudah confirm tembus waktu kemarin ya 2 hari yang lalu trendline-nya, kemudian dia sudah tersentuh di situ. Saya asumsikan mungkin kalau misalkan pun ini targetnya yang utama, maka kemungkinan dia kecenderungannya tertahan di situ 50%, dan kemudian kenaikan kemarin pun cenderungannya adalah tertahan di bawah level trendline. Jadi artinya sebetulnya ini masih tetap normal, pull up artinya retest resistance yang akhirnya nanti dia akan diharapkan untuk terjadi rejection turun kembali. Jadi kita masih tetap melihat potensi tersebut sehingga kemungkinan pasar saham saya rasa tinggal tunggu waktu untuk kembali rebound. Untuk sementara ini masih akan terkoreksi. Di sisi lain grafik daily-nya juga dari US Treasury kecenderungannya adalah mengalami kenaikan. Jadi kita tinggal tunggu apakah dia akan bergerak kembali menyelusuri 4,335 atau dia kembali ke bawah 4,2%. Oke, dengan demikian juga potensi dari pergerakan US dollar sudah terbaca. Berarti kita lihat di sini. Gold, kalau teman-teman perhatikan di sini, pola penurunan yang sebelumnya sempat terjadi ternyata juga sempat terhalau tetap di level 2016. Kemarin pun kalau kita sebut dengan penurunan, yes, dia sempat terjadi penurunan, tapi dia terhenti di level 2024 atau 2025. Jadi kalau saya perbesar di sini, teman-teman, kita memang dalam jalur kenaikan dari arus yang sempat kita bilang ini turun dari trend channelnya. Tapi apakah dia akan lanjutkan kenaikan tersebut? Semua masih tetap tunggu sampai ke hari Kamis karena itu adalah data penting. Dan saya rasa untuk hari ini teman-teman bisa harapkan kenaikan di atas 2036 minimum. Dan kita masih tetap harus waspada di teritori 2040-an. Jadi saya rasa
kalaupun misalkan kita asumsikan dia masih naik atau tidak, yes, ada kemungkinan dia masih naik. Teman, area resistennya cukup dekat dengan area resisten wajib tembus, yaitu 2048. Yang saya khawatirkan nantinya kalau misalkan dia tidak tembus 2038, maka ada potensi dia turun kembali dan persis dengan terjadinya tadi malam. Itu berarti 2025 atau bahkan 2016 sangat bisa untuk disentuh. Tapi kalau kita lihat dari grafik 4, ya kita masih tetap punya harapan kaitannya dengan ekspektasi inverse head and shoulder. Dan persis dengan apa yang kemarin kita gambarkan ya. Posisinya setelah penembusan itu di hari Jumat, kemudian dia naik, kemudian dia terkoreksi. Nah, koreksinya ini ternyata tertahan kembali di level neckline. Artinya selama dia tidak tembus, maka kemungkinan potensinya harusnya dia kembali lanjutkan kenaikan. Jadi minimum high kemarin ya berarti di 2036 ataupun bahkan high tanggal 23 ya, tanggal 23 Februari di 2041. Itu kemungkinan minimum bisa saja dicapai atau disentuh. Nah, kalau kita menggunakan projection, Fibonacci expansion-nya berada di 1,8 itu di 2044, dan jangan lupakan areal coklat ini adalah areal penting 2048 2050. Dan kalau semua itu berhasil ditembus, katakanlah 2 atau 3 level resisten ini ditembus, maka sangat peluang besar untuk 2062 dicapai. Nah, terkait dengan inverse head and shoulder sendiri, target utamanya masih cukup jauh ya. Kondisinya kita ukur dari ketinggian ini, ternyata kurang lebih akan berada di kisaran 2080. Jadi lagi-lagi harap bersabar. Dan apakah mungkin dia gagal? Mungkin saja. Selama dia tidak berhasil untuk tembus zona 2048-2050, maka akan terjadi kegagalan dan kemungkinan potensi penurunan kembali. Apalagi kalau sampai dia yang terdekat ini tidak sampai tembus 2040-an. Oke, itu berarti kunci utamanya. Jadi intinya selama teman-teman melihat ada 2040 bisa ditembus, pertahankan posisi buy. Kalau tidak, maka silakan sell, tapi dengan menggunakan stop loss tentunya di atas 2045. Itu yang paling penting. Tapi kalau mau aman, kalau kita lihat dari inverse head and shoulder, saya akan lebih prefer menahan posisi buy terlebih dulu. Nah, kaitannya dengan data ekonomi di hari Kamis, mungkin kita akan berkata lain kalau misalkan data tersebut menunjukkan angka yang relatif kuat. Sementara itu, kalau kita perhatikan dari pound sterling, kelihatannya jalur kenaikan ini masih tetap kuat dan saya tetap pertahankan posisi buy dengan catatan kita harus berwaspada di 1.2700. Yang menjadi modal utama adalah penembusan di area 1.27200. Jadi kalau misalkan dia sempat sentuh tapi tidak tembus, hati-hati karena penurunan berikutnya relatif berbahaya untuk trendline support kita. Garis merah ini akan kecenderungan sangat mudah untuk ditembus kalau misalkan dia gagal tembus 1.2720. Nah, itu tandanya Anda harus switch strategi menjadi buy, cut. Nah, itu tandanya Anda harus switch strategi posisi dari buy menjadi sell, sehingga Anda akan memiliki zona terbaru untuk mengincar area 1.2650 ataupun 1.2620. Tapi kalau misalkan syarat utama kita mutlak 1.2720 ditebus, berarti kita akan dapatkan area 1.2770, dan itu adalah resisten yang cukup dekat, dan kemungkinan potensinya akan berlanjut kalau misalkan dia mampu tembus area tersebut. Karena ini juga berarti menandakan keluar dari sangkar yang sudah cenderung lama mempertahankan posisi kenaikan bagi pound sterling. Jadi hati ya, kondisinya 1.2720 itu adalah area penting, kemudian target pertama 1.2770, dan kemungkinan membuka peluang kalau misalkan bisa tembus itu adalah 1.2820. Nah, sementara di sisi penurunannya, saya agak waspada kalau sampai dia tembus di bawah 1.2600. Di mana level untuk melakukan sell, Anda bisa switch strateginya kalau betul-betul tembus 1.2640. Itu yang relatif lebih aman, dan juga termasuk mengantisipasi pantulan di level low tadi malam, yaitu 1.2655. Nah, untuk crude oil sendiri, meskipun Anda lihat di sini ada kenaikan karena memang grafik daily-nya juga ditutup bullish, tapi saya akan tetap waspada karena kondisinya agak meragukan ya. Posisi ini walaupun kita sebutnya dengan pitching pattern atau pitching line, maka kemungkinan kenaikan akan relatif menyentuh atau bahkan menguji level 78 ataupun 79. Cuman masalahnya adalah apakah dia mampu untuk tembus 79? Saya agak ragu ya. Kondisi ini kemungkinan belum tentu akan bisa mengantarkan dia ke area 80-an. At least untuk sementara waktu. Jadi walaupun ada kabar yang agak mengagetkan yaitu terkait dengan gencatan senjata yang kemungkinan gagal, maka kemungkinan potensinya masih tetap diragukan terkait dengan faktor permintaan. Nah, kondisi ini
Mengambilkan di grafik keempatnya, kalau misalkan teman-teman lihat, saya ambil garis trendline seperti itu. Dan ini adalah area yang cukup bebas, sehingga kemungkinan saya akan lakukan sell-nya mendekati level 78.50. Artinya, mau di 78.00 ataupun di 78.40 silakan lakukan sell. Stop loss-nya di atas 78.50. Kalau mau aman, stop loss-nya pastikan Anda targetkan saja di 78.90-an, ya, atau di atasnya. Nah, sebetulnya Anda bisa switch strategi menjadi buy kalau memang sudah confirm dia tembus level 7930. So far, area tersebut adalah area yang cukup penting, sehingga kemungkinan kaitannya dengan potensi berikutnya itu dia baru akan confirm naik kalau dia berhasil tembus 79.30. Nah, untuk sekali ini saya pertahankan sell terlebih dulu, ya, dan itu adalah level 78. Kemudian targetnya saya tidak muluk-muluk, kemungkinan area 7740 atau 76. Nah, terkait dengan level support teman-teman, hati-hati di area 76.30 sampai 75.40 ya. Karena area ini kemungkinan bisa menjadi dua kode apakah dia akan lanjutkan penurunan atau malah rebound. Karena beberapa waktu yang lalu dia memang selalu tertahan di zona yang sama. Jadi kita masih tetap berharap kemungkinan demand masih akan tetap mempertahankan posisi di situ. Jadi intinya sell secukupnya, kemudian exit segera, lalu kemudian Anda amati wait and see area-area tersebut. Karena dalam 1 atau 2 hari ke depan saya rasa pergerakannya tidak akan jauh berbeda, areanya akan tetap sama, dan selama tidak ada data yang terlalu fantastis dari Amerika seperti GDP dan juga PCE yang belum dirilis sampai hari Kamis ke depan, maka mungkin saya tidak akan terlalu agresif untuk kondisi trading untuk saat ini. Tapi ya, untuk data nanti malam, saya rasa emas akan sangat dipengaruhi oleh data durable goods order dan juga CB consumer confidence.